Kenapa brand-brand seperti Apple, Nike, dan Starbucks mereka bisa jadi raja atau brand terbesar di industri masing-masing? Kenapa? Karena mereka melakukan beberapa strategi marketing yang mereka rahasiakan dan impact-nya sangat luar biasa. Ya terbuktilah Apple jadi paling besar di dunia teknologi. Lalu kemudian Nike terbesar di dunia sepatu, di dunia apparel. Lalu kemudian Starbucks, nggak ada yang namanya warung kopi yang lebih gede daripada Starbucks. Ini udah paling gede sejagat raya. Nah, mereka ngapain aja? Apa rahasia dari strategi marketing mereka? Dan bagaimana kamu juga bisa tiru strategi mereka untuk gedein bisnismu? Saya akan spill semuanya di video ini, makanya nonton sampai habis. Karena apa yang dilakukan oleh para perusahaan raksasa ini bisa kamu tiru di bisnismu, dan tentu saja impact-nya adalah penjualanmu pasti akan naik. Penjualan bisnis pasti akan meningkat, omsetmu pasti meningkat, dan bisnismu itu akan tumbuh semakin besar. Jadi nonton sampai habis. Nah, jadi gini, ada 3 rahasia yang saya mau spill di sini, dan ini adalah jurus yang mereka lakukan yang membawa ketiga brand ini menjadi raksasa terbesar dunia di industrinya masing-masing. Yang pertama itu adalah mereka sangat ahli, mereka jago sekali melakukan yang namanya storytelling. Storytelling. Maksudnya apa bikin storytelling itu? Jadi gini, yang namanya konsumen, yang namanya orang belanja, pelanggan itu bukan beli karena mereka butuh. Tapi yang namanya pelanggan itu beli karena mereka ingin beli, bukan karena butuh. Oke? Contoh, jam tangan Rolex. Jam tangan Rolex. Ini contoh yang gampang deh. Harga jamnya bisa ratusan juta. Apakah mereka butuh? Enggak juga. Apakah orang-orang yang beli itu butuh? Enggak, tapi karena ingin. Karena pengen aja punya Rolex, gagah. Wah, kebutuhannya gagah, tapi mereka sebenarnya ingin. Emosional yang bicara. Kenapa minum kopinya di Starbucks? Kenapa nggak minum kopinya tempat lainnya? Karena ingin. Kenapa? Karena ada emosionalnya di sana. Kenapa harus beli produk-produk Apple yang luar biasa mahal? Kenapa nggak misalnya beli handphone gitu? Kenapa nggak pakai Vivo, Huawei, Oppo? Ya kan sebenarnya fungsinya sama. Dipakai buat buat selfie juga, dipakai buat WhatsApp juga, dipakai buat nonton YouTube. Kenapa harus Apple yang harganya berkali-kali lipat? Karena ada keinginan di sana, karena ada rasa emosional di sana yang terkait dengan nama brand Apple, Nike, Starbucks. Tadi saya juga sempat spill Rolex. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena satu yang namanya storytelling. Storytelling. Jadi dari storytelling itu nanti akan kaitannya dengan rahasia yang kedua, yaitu adalah emotional marketing. Mereka jualan memainkan emosi kita. Sorry, bukan memainkan, maksudnya mereka menyasar emosi kita sehingga kita beli. Karena balik lagi, pelanggan itu beli bukan karena mereka butuh, bukan karena mereka analisa dengan otak kiri, bukan. Pelanggan beli itu mereka nilai dengan otak kanan, lalu divalidasi dengan analisa otak kiri. Sesimpel itu. Jadi gimana caranya kita main otak kanan? Gimana caranya kita bisa membuat orang-orang ini menjadi percaya? Bagaimana membuat orang-orang ini menjadi pengen beli produk kita? Dengan cara melakukan yang namanya storytelling. Kita bikin story-nya. Kita bikin ceritanya sedemikian rupa sehingga pertama, customer teredukasi kalau mereka punya masalah dan mereka butuh solusi, dan solusinya adalah produk kita. Itu yang dilakukan oleh Apple. Itu yang dilakukan oleh Starbucks. Itu yang dilakukan oleh Nike. Itu yang dilakukan oleh Ferrari. Itu yang dilakukan oleh Rolex dan sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Gimana caranya? Jadi gini, anggap aja kamu punya barang. Barangnya adalah, saya pilih barang yang komoditas deh. Pisang, buah pisang. Jadi bayangin kamu jualan buah pisang. Kenapa saya suka kasih contoh itu yang komoditas? Karena
Kalau misalnya contohnya barang-barang seperti handphone, itu kan apa namanya, tidak semua orang bisa relate jualan handphone. Tapi kalau pisang, itu kan semua orang yang makan pisang. Dan kalau pisang di pasar, itu benar-benar komoditas. Nggak ada bedanya pisang di apa namanya, di satu tempat dengan di kios yang satu dengan kios sebelahnya, sama-sama jual pisang ya, sama-sama buah pisang yang sama, kemungkinan dipetik dari pohon yang sama. Tapi bagaimana kita membuat storytelling dari sebuah pisang ini sehingga bisa menarik pelanggan yang spesifik, bisa menarik pelanggan dengan cara yang jauh lebih emosional sehingga mereka jadi beli. Nah, jadi kita nggak perang harga. Kalau misalnya saya kasih contoh barang-barang yang lain yang niche gitu ya, itu lebih gampang jualannya. Tapi kalau jualan barang komoditas, saya kasih contohnya komoditas. Nah, ini tantangan nih, kayak beras misalnya, kain misalnya, lalu kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, sembako lah, minyak goreng. Nah, ini kan barang-barang komoditas yang semua orang juga jualan. Di pasar semuanya jualan. Gimana caranya supaya kita bisa menawarkan dengan lebih baik lagi? Lewat storytelling yang baik, yang bagus. Nah, jadi gini. Alurnya adalah kamu mulai dari menargetkan, mendefinisikan siapa marketnya. Siapa target marketnya. Itu kamu definisikan dulu. Karena nanti ini, dari storytelling, nanti akan masuk ke emotional. Lalu kemudian nanti tentu saja yang ketiga, nanti saya akan spill. Tunggu dulu. Jadi yang pertama adalah storytelling, emotional, dan nanti yang ketiga, kan saya mau spill 3 rahasia. Jadi mulainya dari siapa target market yang spesifik. Oke? Siapa nih target marketnya? Tadi kita barangnya apa? Pisang. Oke? Buah pisang. Kalau saya jualan buah pisang, lalu kemudian saya ingin menarget yang spesifik, maka saya akan target orang-orang yang nge-gym. Orang-orang yang nge-gym. Kenapa? Target market saya adalah orang-orang yang pergi ke gym. Karena orang yang... Kamu harus paham, kenapa orang nge-gym? Mereka nge-gym, mereka ingin ototnya besar. Oke? Massa ototnya besar. Gimana caranya mereka gedein massa otot? Mereka harus merusak ototnya. Jadi cara kerjanya adalah ototnya dirusak, lalu diperbaiki. Nah, diperbaikinya itu ada penebalan, sehingga ototnya semakin besar. Kan seperti itu cara kerja badan kita. Kalau rusak, diperbaiki, tapi dilebihin lagi. Ada lebihannya nih. Kenapa? Supaya nggak rusak lagi kalau misalnya mengangkat beban seperti yang sebelumnya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang suka nge-gym. Mereka ngerusak otot, yang angkat beban itu ngerusak otot. Lalu kemudian diperbaiki. Nah, efek samping dari otot yang rusak itu adalah ya nyeri otot. Ototnya jadi nyeri karena rusak. Ada robekan-robekan di ototnya karena mereka angkat beban. Nah, pisang itu memiliki satu zat yang namanya adalah kalium, yang tugasnya adalah meredakan rasa nyeri otot dan memperbaiki ototnya. Paham ya sampai sana ya? Oke, nah makanya saya menjual pisang kepada orang-orang yang nge-gym. Kenapa? Supaya kalau mereka habis nge-gym, mereka makan pisang, pertama energinya sangat bagus, seratnya juga tinggi, dan pisang juga memiliki kalium. Sehingga cocok banget nih buat orang-orang yang nge-gym. Nah, itu tadi target marketnya udah jelas. Yang nge-gym, pisang untuk yang nge-gym. Lalu kemudian, baru kita masuk nih, setelah target marketnya jelas, yang spesifik, baru kita masuk ke storytellingnya. Apa storytelling yang saya mau kembangkan untuk orang-orang yang nge-gym ini? Cara paling gampang, ini karena apa namanya, yang gampang aja ya, supaya gampang dipahami, saya akan bagi menjadi 2, yang tidak makan pisang dan yang makan pisang. Orang yang nge-gym tapi nggak makan pisang, ototnya akan sakit sehingga mereka tidak bisa latihan 2-3 hari ke depan. Ketika mereka tidak latihan 2-3 hari ke depan, maka yang terjadi adalah apa? Ototnya akhirnya yang mestinya berkembang malah akhirnya turun lagi. Progresnya menjadi lambat. Tapi orang kedua, kalau mereka makan pisang, maka ototnya yang rusak akan lebih cepat diperbaikinya. Dan kalau mereka makan pisang sebelum nge-gym, mereka punya energi, mereka jadi lebih kuat ngangkatnya, sehingga lebih maksimal nge-gymnya, dan mereka bisa nge-gym lebih sering daripada yang tidak makan pisang. Ketika mereka nge-gym lebih sering, progresnya semakin cepat, dan mereka bisa mendapatkan badan idealnya.
tepat waktu, yaitu pada musim panas, sehingga ketika mereka ke pantai, mereka bisa memamerkan bentuk badannya yang atletis dan ideal. Nah, yang tidak makan pisang, dia hanya bisa di rumah karena badannya tidak bagus. Nah, ada emosionalnya di sana. Jadi, dengan cara seperti itu yang terjadi adalah apa? Story-nya jelas, target market-nya jelas, dan di saat yang sama ada rasa emosional di sana. Baru kemudian ditutup dengan call to action. Call to action-nya adalah apa? Call to action-nya adalah kalau mau beli pisang, klik ranjang kuning, sesimpel itu. Kamu mau badanmu seperti yang ini, klik ranjang kuning. Ya udah gitu aja. Kamu tidak mau badanmu seperti yang di sebelah kiri ini, yang karena nge-gymnya jarang-jarang akhirnya badannya nggak jadi-jadi. Kamu nggak mau kayak dia, klik ranjang kuning, beli pisangnya sekarang. Itu artinya marketnya jelas, kebutuhannya jelas, sehingga kita bisa membuat story yang menjawab, atau kita bisa membuat sebuah cerita yang menjawab kebutuhan dari target market ideal kita. Ingat loh, target market ideal, mereka punya masalah, dijelaskan, solusinya adalah produk kita. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kenapa Nike bisa sejago itu? Karena mereka punya story yang jelas. Mereka engage dengan para customernya pun jelas sekali. Orang-orang yang yang punya impian, beraspirasi, ingin menjadi atlet. Yang ingin menjadi atlet-atlet yang sukses. Itulah Nike. Itulah bedanya Nike dengan brand-brand yang lain. Message-nya Nike jelas, just do it. Kamu mau jadi seperti mereka, just do it mulai sekarang. Kenapa Apple merajai untuk teknologi? Kenapa ya? Karena story mereka jelas. Salah satu campaign dari Apple yang legend itu adalah ketika mereka menampilkan orang-orang yang terkenal seperti Einstein, seperti Muhammad Ali, seperti Pablo Picasso. Itu ditampilin semuanya. Lalu kemudian diceritakan oleh Apple, apa yang membedakan orang-orang ini dengan 99% orang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang think different. Orang-orang yang berpikir dengan cara yang berbeda. Pengguna Apple adalah minoritas yang orang-orang yang memiliki cara berpikir yang berbeda, dan orang-orang yang berbeda inilah yang akan mengubah dunia nantinya. Sangat emosional. Sangat emosional sekali. Dan akhirnya Apple menjadi raja dunia, perusahaan yang paling bernilai untuk di bidang gadget. iPhone-nya sangat mahal tapi sangat laku. iPad-nya sangat mahal tapi sangat laku. Laptopnya juga sangat mahal tapi sangat laku. Kenapa? Karena message-nya jelas untuk orang-orang yang ingin mengubah dunia. Gunakanlah Apple seperti itu. Jadi story-nya jelas, clear sekali, ditunjukkan kepada siapa. Nah, lalu kemudian yang ketiga, nah ini janji saya mau spill 3. Kamu jadi udah paham ya, marketnya siapa, story-nya seperti apa, yang menggugah emosi seperti apa. Lalu yang ketiga, siapa yang menyampaikannya. Nah, ini sangat clear sekali. Siapa yang menyampaikannya? Disinilah muncul yang namanya influencer, brand ambassador. Karena influencer yang tepat itu adalah mereka yang memiliki value yang sama dan relate dengan target market yang kamu incar. Kenapa banyak pebisnis pemula, banyak pengusaha pemula UMKM, mereka hajar pakai influencer, pakai selebgram, endorse, akhirnya malah boncos. Keluar duitnya banyak tapi nggak balik modal. Kenapa? Karena yang endorse tidak sesuai, tidak relate dengan target market yang kamu inginkan, tidak relate dengan story yang ingin kamu sampaikan, message-nya nggak relate. Akhirnya endorsernya atau BA-nya atau brand ambassador-nya atau selebgramnya jadi nggak make sense. Contoh Nike, wah ini keren banget. Nike itu pakai brand ambassador-nya siapa sih? Atlet-atlet terbaik sedunia. Atlet-atlet terbaik. Mereka pakai siapa? Michael Jordan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingin main basket supaya terinspirasi dengan si Michael Jordan ini. Kan seperti itu. Jadi apapun yang dikatakan Michael Jordan itu kan Tuhannya basket gitu kan. Dewanya basket. Jadi apapun yang dia bilang, meskipun dia bilang pakai Nike, tiba-tiba meningkat penjualannya. Jadi mereka itu punya satu yang namanya
bahasa audiens yang clear, yang sangat fanatik, yang apapun yang dibilang oleh si selebriti ini mereka akan ikut, dan tentu saja harus relate nih dengan target customer-nya siapa, story-nya apa. Baru kemudian gunakanlah artis-artis, endorser yang relate dengan mereka semua. Nah, kalau 3 ini kamu lakukan, yang pertama adalah storytelling yang jelas, menggugah emosional, lalu kemudian yang ketiga disampaikan oleh endorser yang tepat, maka penjualanmu pasti akan meningkat dengan sangat tajam seperti yang dilakukan oleh Nike, Starbucks, yang dilakukan oleh Apple, oleh Rolex, dan segala macamnya. Nah, 3 hal ini sebenarnya dijelaskan juga dalam buku 69 Strategi Marketing dan Branding. Jadi dari 69 strategi marketing yang ada di buku ini, 3-nya itu ya ngebahas yang tadi, gimana caranya milih selebgram yang tepat, memilih influencer yang tepat, gimana caranya membuat story yang menggugah, yang benar-benar menarik, bagaimana caranya membuat cerita yang emosional. Nah, semuanya dibahas di buku ini. Jadi kalau kamu mau tahu lebih detailnya dan kamu juga mau belajar 66 strategi lainnya yang tentu saja akan bisa membuat penjualanmu meningkat, meledak, dan luar biasa, kamu bisa, nanti ada linknya di bawah, dan buku ini juga sudah menjadi bestseller di Indonesia. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Nanti kalau mau beli bukunya ada linknya di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.